Halo semuanya, bayangkan ini. Anda lagi asyik nongkrong di kafe, ngopi, dan tiba-tiba, bam! Sebuah ide bisnis brilian muncul begitu saja di kepala Anda. Anda sangat bersemangat, tapi 5 menit kemudian Anda merasa ciut karena bingung, oke, terus mulainya dari mana nih? Nah, mengubah ide yang tadinya abstrak menjadi sebuah bisnis nyata, didanai, dan pastinya menguntungkan, itu butuh perjalanan yang jelas. Di pembahasan materi kita hari ini, kita akan membongkar peta jalan tersebut. Kita akan merangkum langkah-langkah super praktis dari berbagai sumber terpercaya untuk memandu Anda, step by step. Jadi, pertanyaan sejuta dolarnya adalah ini. Bagaimana sih cara kita mengubah angan-angan menjadi bisnis yang benar-benar sukses? Ini bukan cuma soal keberanian nekat terjun bebas ya, tapi ini tentang melompat dengan parasut yang sudah dirancang dan dihitung dengan sangat presisi. Di pembahasan kali ini, kita punya 4 pemberhentian utama. Pertama, rencana bisnis. Kedua, strategi presentasi. Ketiga, memahami break-even point. Dan keempat, kita akan langsung praktek menghitung BEP. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke bagian pertama. Rencana bisnis Anda. Menurut panduan dari Gramedia, rencana bisnis itu ibarat otak dari seluruh operasi Anda. Di dalamnya ada komponen vital seperti ringkasan eksekutif, riset pasar, sampai ke proyeksi keuangan. Jangan anggap ini cuma tugas administratif yang membosankan ya. Dokumen ini adalah peta jalan Anda. Ini alat untuk menarik investor dan yang paling penting, mengendus risiko sebelum Anda keburu bakar uang. Tapi tunggu dulu, kita juga harus sadar di arena mana kita sedang bermain. Data dari Ukirama menunjukkan bedanya kelas UMKM dengan perusahaan raksasa. Kalau Anda baru merintis, Anda masuk di UMKM yang sangat bergantung pada dana pribadi atau pinjaman. Beda cerita dengan perusahaan besar yang mainnya di pasar saham. Skalanya beda jauh, jadi pastikan rencana bisnis Anda itu realistis dan napak bumi. Biar lebih kebayang, mari kita pakai studi kasus dari Gramedia, sebut saja Cafe Sehat. Visi mereka jelas banget, jadi destinasi makanan sehat. Tapi, visi keren aja nggak cukup. Mereka pasang target finansial yang super konkret, omset 500 juta rupiah di tahun pertama, dengan pertumbuhan 20% per tahun. Nah, rencana bisnis inilah yang mengubah mimpi Cafe Sehat menjadi target angka yang jelas. Lanjut ke pemberhentian kedua kita, strategi presentasi bisnis. Anda punya rencana bisnis yang sempurna, terus bagaimana cara menyampaikannya? Berdasarkan panduan DocDrop, presentasi yang sukses itu harus punya 3 pilar utama. Pembukaan yang langsung mencuri perhatian, isi utama yang memaparkan data serta solusi Anda, dan penutup. Ingat ya, penutup itu bukan sekedar bilang terima kasih, tapi harus ada dorongan aksi yang kuat untuk audiens Anda. Nah, ini dia, aturan emas desain presentasi yang simple banget, tapi sering banget dilanggar. Aturan 6x6, maksimal 6 baris teks per slide dan maksimal 6 kata per barisnya. Kenapa? Karena audiens itu bukan mau baca koran. Tolong jangan copy-paste seluruh paragraf rencana bisnis Anda ke dalam slide. Biarkan visual yang berbicara di layar dan biarkan Anda yang bercerita langsung ke mereka. Dan ngomong-ngomong soal bercerita, teknik storytelling ini adalah senjata rahasia Anda. Daripada cuma ngasih daftar fitur produk yang bikin ngantuk, bangunlah sebuah narasi. Ceritakan situasinya, tunjukkan masalah pelik yang dihadapi calon pelanggan, lalu munculkan produk Anda sebagai pahlawan yang membawa solusi. Akhiri dengan hasil yang mengubah hidup mereka. Ini yang bikin investor ngerasa terhubung secara emosional dengan ide Anda. Sekarang kita masuk ke realita yang sesungguhnya. Bagian ketiga, memahami break-even point. BEP atau break-even point ini ibarat denyut nadi keuangan bisnis Anda. Sederhananya, ini adalah titik impas. Ini momen persis di mana uang yang masuk dari penjualan sama persis nominalnya dengan uang yang keluar untuk biaya. Anda nggak untung, tapi Anda juga nggak rugi, balik modal. Buat UMKM, paham BEP ini wajib hukumnya untuk mencegah kebangkrutan dan menentukan harga jual yang masuk akal. Buat ngitung BEP ini, kita harus bedah biayanya jadi 2. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Ini adalah biaya yang keras kepala banget. Mau Anda hari ini laku ribuan porsi atau nggak laku sama sekali, biaya ini tetap harus dibayar tiap bulan. Contohnya apa? Uang sewa ruko, gaji karyawan tetap, sampai biaya listrik dasar. Di sudut lain, kita punya biaya variabel. Nah, kalau ini sifatnya dinamis. Biaya ini cuma akan muncul atau naik kalau Anda memproduksi barang. Misalnya buat bisnis makanan ringan. Ini adalah biaya tepung, bumbu, atau plastik kemasan. Semakin banyak Anda produksi, semakin besar biaya ini. Dan tentunya, kepingan puzzle terakhirnya adalah harga jual per unit yang Anda patok ke pelanggan. Kalau kita merujuk pada modul prakarya dan kewirausahaan, kita diingatkan lagi nih, kalau rumus-rumus keuangan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang anak sekolahan. Matematika ini adalah penentu hidup dan matinya bisnis kuliner rumahan Anda di dunia nyata.
Oke, mari kita singkirkan teorinya dan langsung praktek di bagian keempat, menghitung BEP usaha Anda. Biar gampang, kita pakai studi kasus makanan ringan dari Ukirama. Katakanlah biaya tetap Anda 5 juta rupiah tiap bulannya. Lalu, biaya variabel untuk bikin satu bungkus cemilan adalah 10 ribu rupiah. Dan Anda memutuskan untuk jual dengan harga 20 ribu rupiah per bungkus. Pertanyaan kritisnya, harus laku berapa bungkus sih biar bulan ini nggak nombok? Gini cara ngitungnya. BEP dalam unit itu sama dengan biaya tetap dibagi selisih antara harga jual dan biaya variabel. Jadi, 5 juta rupiah dibagi selisih dari 20.000 kurangi 10.000. Ketemunya 5 juta rupiah dibagi 10.000 rupiah. Gampang kan? Dan jeng-jeng, hasilnya adalah 500 unit. Angka ini absolut ya teman-teman. Artinya bisnis makanan ringan Anda wajib, saya ulangi, wajib banget, terjual minimal 500 bungkus tiap bulan. Cuma buat napas doang. Cuma buat bayar tagihan, tanpa ada sisa buat ditabung. Keuntungan Anda baru akan dihitung mulai dari bungkus ke-501 dan seterusnya. Nah, selain ngitung jumlah bungkusnya, kita juga bisa ngitung BEP ini dalam bentuk nominal rupiah buat nentuin target omset bulanan. Rumusnya beda tipis. Biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi hasil bagi antara biaya variabel dan harga jual. Kalau kita pakai data cemilan tadi, kita akan dapat angka 10 juta rupiah. Artinya, Anda harus memastikan ada uang 10 juta rupiah yang masuk ke laci kasir Anda tiap bulan biar bisnisnya ada di titik aman. Dengan tahu angka pasti ini, tim penjualan Anda jadi punya arah yang sangat jelas tentang seberapa besar uang yang harus dikejar. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita hari ini, semuanya itu satu kesatuan yang utuh. Pertama, Anda harus menuangkan ide liar Anda ke dalam rencana bisnis yang tajam. Kedua, presentasikan ide tersebut dengan struktur yang jelas dan visual yang nggak bikin sakit mata. Dan ketiga, Anda harus benar-benar menguasai matematika bisnis Anda, terutama si titik impas ini, biar Anda nggak gulung tikar secara mendadak. Nah, sekarang pertanyaannya balik ke Anda. Kalau Anda punya bisnis sekarang, atau baru mau mulai, sudah tahu belum di angka berapa persisnya break-even point Anda? Atau jangan-jangan selama ini bisnisnya berjalan sambil nebak-nebak buah manggis? Yuk, ambil kertas sekarang, hitung biayanya, dan rencanakan kesuksesan Anda. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan materi kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.